Bapak-bapak muslimin mukminin jamaah Masjid As-Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini saya akan menyampaikan hadis yang ketiga dari kitab Riyadhus Shalihin. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hijrata ba'da al-fathi walakin jihadun wa niyyatun wa idza tunfirtum fanfiru." Muttafaqun alaih. Yang artinya kados ngeten, la hijrata, tidak ada hijrah ba'dal fathi, setelah Fathul Makkah, walakin jihadun wa niyatun, tetapi adanya adalah jihad dan niat. Wa idza tunfirtum fanfiru, apabila kalian diminta untuk berperang, maka berangkatlah untuk berperang. Muttafaqun alaih. Dalam hadis yang ketiga ini, hadis yang berkaitan dengan bab ikhlas dan niat dalam ucapan dan perbuatan. Rasulullah SAW menyampaikan hadis bahwasanya setelah adanya Fathul Mekah, Fathul Mekah itu pembebasan kota Mekah. Ketika Nabi Muhammad SAW membebaskan kota Mekah tahun 8 Hijriah. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, kemudian Nabi kembali ke Mekah dengan membawa pasukan sekitar 10.000 pasukan. Kemudian Nabi bersabda, tidak ada hijrah setelah Fathul Mekah, tetapi adanya jihad dan niat. Maka dari itu, apabila kalian diminta untuk berperang, maka berangkatlah untuk berperang. Maksudnya, dalam hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan, setelah kota Mekah dibebaskan oleh Rasulullah, maka ketika itu tidak ada hijrah secara fisik. Hijrah secara fisik itu pindah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Itu hijrah secara fisik. Akan tetapi adanya hijrah secara maknawi. Hijrah secara maknawi itu yaitu hijrah dari perbuatan buruk menuju perbuatan yang baik. Dulunya menyembah berhala, kemudian menyembah Allah. Dari hal-hal yang jelek menuju kepada yang baik-baik. Ya Pak ya. Tapi bapak-bapak jangan salah paham. Menuju yang baik, kemudian nanti kalau pulang habis sholat maghrib, sandalnya misalnya sandalnya jelek, ganti sandalnya yang baik, ganti sandalnya temennya, itu tidak boleh. Kemudian di sini diperintahkan apabila ada perintah perang. Pada saat itu memang Rasulullah SAW masih banyak peperangan, maka laksanakanlah itu sesuai dengan niatnya. Niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis selanjutnya, belum maghrib ya Pak ya? Kalau sudah maghrib nanti kasih tahu Pak ya. Hadis selanjutnya yaitu dari Abu Abdillah, yaitu
Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatil faqal. Inna bil madinati la rijalan masirun wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahul marad wa fi riwayati illa sariqukum bil ajri." Rawahu Muslim. Dari Abu Abdillah yaitu Jabir bin Abdillah Al-Ansari berkata, kami bersama Nabi SAW dalam suatu perang, kemudian beliau bersabda, sesungguhnya di Madinah itu ada beberapa orang laki-laki yang kalian tidak menempuh suatu perjalanan dan tidak pula menyeberangi suatu lembah, melainkan orang-orang tersebut bersama kalian. Mereka itu terhalang oleh sakit. Dalam suatu riwayat dijelaskan, melainkan mereka itu menyertaimu dalam hal pahala. Maksudnya, ketika di Madinah ada seorang Ansor, jadi orang sebutan nisbat dari orang Madinah yang membela Nabi itu namanya orang Ansor. Kalau orang yang dari Mekah menuju ke Madinah itu namanya orang Muhajirin. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, di Madinah itu ada orang yang dia itu tidak menempuh suatu perjalanan, artinya dia tidak ikut berjuang di jalan Allah, artinya tidak ikut berjihad, berperang, karena terhalang oleh sakit. Tapi dia mendapatkan pahala. Kok dia tidak ikut perang, tapi dia tidak mendapatkan pahala, karena di dalam hatinya, di dalam hati orang Ansor itu ingin ikut dengan Rasulullah, berjuang bersama Rasulullah. Nah, contoh misalnya, kayak jenengan juga ini ya, misalnya ya, menuntut ilmu itu juga berjuang di jalan Allah. Tapi jenengan tiba-tiba di rumah sakit, padahal dalam hatinya jenengan ada keinginan ingin ke masjid, ingin menuntut ilmu, tetapi nggak bisa karena sakit. Maka orang yang sakit tetapi di hatinya itu ingin berjuang, ingin melakukan amal kebaikan, maka dia itu mendapat pahala. Ini yang dimaksud Rasul. Maka pada diri orang itu juga ada pahala baginya, walaupun dia tidak datang, tapi karena dia ada niat. Lah inilah innama a'malu binniyat. Semua amal itu tergantung pada niatnya. Kalau dia melakukan amal kebaikan, ada niat kebaikan, maka dicatat pahala. Apalagi melaksanakan. Nah itu hebatnya orang yang beriman. Tetapi kalau amal kejelekan, apabila dia berniat, maka belum dicatat kejelekannya, kecuali orang tersebut baru melaksanakan amal kejelekan, baru dia dicatat amal kejelekannya sebagai dosa. Itu. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak-bapak, demikianlah yang dapat sampaikan, 2 hadis saja yang berkaitan dengan ikhlas dan niat dalam ucapan dan perbuatan yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam Nawawi. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan wal asri dan doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tani Pak. Wis iki Pak, wis apa ya? Maghrib Pak ya? Pun, Cepat Pak ya.